Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kalau Allah izinkan tanggal 20 kita memiliki presiden baru. Apa yang harus dilakukan oleh kita umat Islam? Banyak pelajarannya. Yang pertama tentu kita harus bersyukur. Kita bisa melewati episode-episode yang di negara-negara lain, Masya Allah, banyak menimbulkan petaka dan tragedi. Itu saja merupakan kesempatan buat kita untuk berbenah. Do not be the loser. Jangan jadi the loser. Be the winner. Jadilah the winner. Alhamdulillah. Kita syukuri dulu keadaan itu. Yang kedua, saya mencatat catatan kecil buat banyak sekali generasi muslim, muslimah dan umat Islam yang kalau boleh diingatkan itu ya, agar jangan meninggalkan dunia pengusaha dan dunia penguasa. Jangan benci kelewat benci, sebel kelewat sebel, malah gak mau ngurusin. Enggak dah, gue mah gak mau ngurusin dah, itu mau urusan orang. Jangan begitu. Harga satu pengusaha seperti hari ini, saya alhamdulillah dengan izin Allah, diizinkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kurang lebih 1.700 karyawan. Lewat brand warung steak and shake. Terus ada bebek selamat. Ada kuliner-kuliner yang lain. Dan insya Allah dalam waktu dekat bertambah lagi 1.000 karyawan. Dengan kita masuk ya menjadi pemegang saham di Ayam Bakar Mas Mono. Saudara bayangkan ya, ketika harga satu orang owner bisa setara dengan 4.000 orang yang bekerja dengan dia, apa jadinya gitu? Kalau yang satu ini bilang di sini itu tempat kerja ya, bukan tempat sholat ya, paham? Kita sebagai pekerja tetap nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Karena berhadapannya sama perut, ekonomi gitu. Maka ketika posisi pengusaha ini ya, kemudian saudara bisa ambil bagian di sana, tentu dengan kesantunan, dengan etika, dengan akhlak, dengan perjalanan yang baik, lagi halal dan berkah. Maka inilah yang disebut bahwa sebaik-baik harta ya di tangan orang yang saleh. Karena ketika saya menjadi owner, salah satu owner ya, apa kemudian kebijakan yang saya bawa? Kebijakan yang saya bawa adalah tolong ya absen pagi harinya duha ya. Makasih ya, saya sangat menghargai teman-teman karyawati yang memulai pagi dengan duha. Saya siapin catatan khusus bukan buat apa-apa, buat saya senang-senang aja bahwa saya memiliki karyawan-karyawati yang soleh, yang soleha. Lah, ini kan langitnya biru gitu loh, wush, biru. Ketika di tempat yang lain mau sholat aja mesti sembunyi,
mesti izin. Kita nggak bisa duha barangkali di tempat yang lain. Karena jenderalnya, kepalanya, pimpinannya, bosnya, pengusahanya laisa minna. Kita malah punya SOP. Salat berjamaah ya, yang bagian paling depan kayak salat khauf, ganti jejat gitu. Harga satu pengusaha, ya harganya bisa 3-4 orang, bisa 30-40 orang, bisa 300-400 orang, bisa 30.000-40.000 orang, bisa 100.000. Bila Anda adalah pengusaha sawit misalnya, ada 100.000 pekerja di perkebunan sawit saudara, ini kan Masya Allah gitu. Nah hebatnya nih harga penguasa, ya salah, lebih daripada harga pengusaha. Nah dunia ini yang jangan ditinggal oleh kita gitu. Ikutlah warnai. Saat ini mungkin dari 10 ibu-ibu, 15 mungkin sudah melarang anak-anaknya masuk dunia politik. Udahlah, jangan, nanti bahaya, gini gitu. Lah kan berhasil. Berarti kita yang nggak masuk lagi, ntar yang masuk orang lain. Ntar giliran yang masuk orang lain, yang ngisi orang lain marah-marah lagi. Padahal kitanya yang salah. Kemarin kemana aja gitu. Be the winner. Ketika konstitusi kita mengatakan siapapun Anda berhak menjadi pemimpin, yuk, hayo gitu loh. Yuk hayo gitu. Bismillah gitu loh. Dengan nawaitu tulus karena Allah, kita masuk. Maaf ya Pak, harga satu RT. Ketika dia bilang enggak ada. Apaan pakai sholat Jumat keluar segala, ganggu jalanan. Ya bikin 2 kali kan boleh tuh, bikin 2 kali gitu. Terus nyeletuk nih orang-orang kampung. Wah, dengan santai RT-nya bilang, kemarin pemilihan RT nggak ada yang mau. Giliran gue yang jadi RT aja, gue punya keputusan lu begini. Ya lu aja yang mau jadi RT, ya lu aja dah kalau emang begitu. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Tentu ketika kita menjadi RT, menjadi RW, menjadi lurah, menjadi camat, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, ya udah mentang-mentang. Ya ada teman-teman dari Hindu, dari Buddha, dari Kristiani, dari bahkan mungkin mereka yang tidak beragama, tapi dia adalah orang dunia. Oke, show your best, tunjukin kemampuan terbaik saudara. Tapi setidaknya saudara sudah melindungi kan gitu. Kayak begini ya, ngapain sih dipaten-patenin nama? Biarin aja lah, nama kan punya Allah. Enggak begitu bos. Kalau yang matenin orang lain, tiba-tiba dia datang, lo nggak bisa bikin merek ini, karena merek ini punya gue, ya kan lu yang susah. Setidaknya begitu loh. Kalau ente yang jadi, ente ngamanin. Tapi bukan berarti kemudian kita bertindak sewena-wena. No. Show your best. Bayangkan ketika harga satu presiden, Allah, setara harganya dengan 200 jutaan penduduk Indonesia, atau mungkin hampir 300 juta. Oh. Kum, bangun. 4-5 tahun yang lalu saya udah bilang nanti bakal ada yang bercanda-canda masuk, gitu. Ya, sekarang kita udah ngelihat, udah bukan bercanda, udah di sana gitu. Nah, for tomorrow Pak, untuk yang waktu yang akan datang gitu, mendingan siapin diri dah. Biar gimana kalau golok udah di tangan gitu, kalau ada yang mau ajak berantem tinggal buka aja goloknya, nggak nyari-nyari lagi begitu. Kalau sekarang kan kita nyari-nyari mana golok, udah terlambat loh. Orang lain udah siap-siap dari sekian tahun yang lalu gitu. Kompetisi kita makin berat, kita berhadapan dengan liberal, kita berhadapan dengan kapitalisme, kita berhadapan dengan paham-paham yang Allah karim, Masya Allah. Kadang-kadang kita kalau ngomong agak kenceng dikit, kita yang dianggap tidak menghargai pendapat orang. Allah, ini zaman Masya Allah. Lah kemana orang-orang baik? Kami sini orang baik. Lu bisa mikir deh. Lu bisa gerak deh. Islam is calling you. As this country is calling you too. Islam manggil ente sebagaimana negeri ini juga manggil ente. Jangan serahkan sama mereka gitu.
Saya datang gitu. Takdir Allah deh tuh, malam takbiran kapan gitu, anak aneh masuk rumah sakit. Gitu saya nongol, si karyawati senang ngelihat saya gitu. Susternya senang lihat saya. Ya Ustadz Yusuf, ya Allah. Dia lupa kalau saya harus daftar, kalau saya harus begini, saya harus begitu. Dia curhat duluan. Ya Ustadz, di sini nggak bisa pakai jilbab. Padahal rumah sakitnya masih punya kita-kita. Masih punya kita-kita, masih punya muslim. Dokternya juga 80% masih kita-kita. Bagaimana orang lain? Terus dia bilang kalau saya pindah ke RSPP gimana ya Ustadz ya? Di sana lebih kecil tapi di sana boleh pakai jilbab. Ngobrol itu Mas. Boleh sih pakai jilbab Ustadz, tapi dipindahin ke bagian apa yang kira-kira nggak ketemu sama orang segala macam. Terus kita mau marah-marah, nggak usah, bikin aja rumah sakit. Yo mari, daripada marah-marah, kita bikin aja rumah sakit. Itu memang kekuasaan orang. Mau diapain? Yang salah sama kita sih nggak punya rumah sakit gitu kan? Bikin aja gitu Mas. Santai ya, kalem. Ada satu lagi rumah sakit saya datang gitu. Begitu masuk lift, ada 2 staf rumah sakit barengin saya masuk lift, Sut, gitu masuk. Terus dia nanya, Ustadz, maaf ya, ngobrolnya begini aja nih, gitu. Emang kenapa? Ada kamera Ustadz. Apa kali kamera juga, biarin aja. Kan nggak dengar omongan kita. Iya sih. Ustadz mau kemana? Ke lantai 5. Ke basement dulu dong Ustadz. Lihat yang keluar masuk nih. Di sini nggak boleh pakai jilbab. Jadi yang pergi pakai, yang pulang tanggalkan, karena yang datang tanggal karena kerja gitu. Ya udah saya ke basement. Bener, pemandangan itu bener. Udah rumah sakit tadi disebut, dipuji. Allah. Nah akhwat-akhwat yang kalau udah tahunan kayak begitu kan bisa mati rasa juga gitu. Lama-lama ribet. Ntar aja dah. Kalau udah dapat pekerjaan yang baik, lama-lama hilang rasanya. Salah nggak? Ya kita mau ngomong salah juga gimana? Mau ke rumah sakit ente, masa aneh mau marah-marah? Kayak aneh masuk nih di hotel, AP begitu. Begitu masuk, ada waitersnya nih, ada kokinya yang nyamperin saya. Udah saya tweet kemarin itu. @Yusuf_Mansur datang. Ustaz, doain saya ya, doain. Mukanya yang gelisah gitu. Umumnya karyawan kan kalau minta didoain naik pangkat, naik gaji, punya pekerjaan yang lebih baik. Saya tanya doain apaan itu. Pada saat saya nanya doain apa, ada 2 orang nih tiba-tiba nyamperin set gitu. Jadi dia di tengah, disamperin orang ini kanan kiri, jeder. Akhirnya dia nggak ngomong. Doain aja lah Ustaz. Ya nggak bisa, gue doain apaan, lu mesti ngomong gitu. Sambil makan di Wirda tuh udah ngambilin saya makan, udah tinggal makan doang. Akhirnya dia ngelirik sama kanan kiri. Hasilnya tetap doain aja Ustaz. Saya tembak tuh. Ceder, terus dia jawab, iya dah, saya minta didoain supaya saya bisa keluar dari hotel ini. Lah, nggak gampang loh Pak buat keluar. Di beberapa perusahaan Anda kalau keluar bayar, nggak gampang loh. Di beberapa perusahaan kalau Anda keluar, you have to pay. Anda harus bayar. Di bank misalnya, coba-coba keluar. Kira-kira 5 tahun kerja itu bangsa 5 juta tuh bayarnya. Jadi memang buat keluar juga ini hari gini emang Yahudi sih sistemnya, susah juga kita. Itu buat keluar Allah karim, nggak gampang. Makanya orang harus berdoa tuh supaya bisa keluar, supaya apa. Terus saya tanya, loh ini hotel cakep, bagus, kenapa ente mau keluar? Saya tembak lagi tuh, dang gitu. Haram ya gitu.
kan pakai celemek tuh, pakai baju koki. Aneh bilang, haram ya? Nangis dia. Ya Ustaz, kok bisa sih? Di depan udah ada LP POM MUI-nya, udah ada sertifikat halal MUI-nya. Kenapa bisa haram? Ada cerita deh. Ya MUI kan 6 bulan sekali visitnya. Sementara kekuasaan yang ada di situ, ya kekuasaan dia. Mendadak aneh ngeliat tuh 80% teman-teman jilbaban, pecian, ada anak ustadz juga ditaruhnya di hotel itu. Langsung tuh mata aneh searching, ada satu yang mukanya aneh data, ini dia nih, aneh datang ya. Yang mukanya rada-rada owner gitu, aneh datang ya. Aneh bilang, lu orang jahat deh, begituin aja deh. Lu jahat deh. Kenapa Pak? Jahat lo. Kami ini muslim dikasih makanan haram. Enggak Pak, gua tabok lo. Enggak, yang bener lo ngomong. Enggak aja. Enggak Pak, enggak, haram ini halal. Halal dari mana sih? Masa orang kecil bohong sih? Kita cover tuh Pak, kita lindungin kalau segala macam. Ya tapi saya sebatas itu saja gitu loh. Dan memang tangan saya udah mendarat tuh Pak. Demi Allah udah mendarat tuh di pipi dia. Saking aja inget kita salah, jadi mendaratnya jadi begini, nyolek set gitu. Ini bener, waduh, Pak, itu udah gemeretak gitu. Ini kan kejahatan gitu loh, kejahatan kan. Apa susahnya sih makanan halal? Dan buat kebaikan dia juga. Tapi ini kan jahat, namanya jahat. Tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa. Waktu aneh bikin hotel aja, masa bikin hotel sih? Ustadz bikin hotel, lu baru tahu dah tuh begitu. Kenapa gue bikin hotel? Baru tahu dah tuh. Jadi kita masuklah di industri, jangan ditinggal gitu loh. Kekuasaan pun begitu Pak. Please didik anak menjadi leader dari awal. Ikutin tuh programnya Agim. Santri ya siap guna, ikutin supaya anak kita nggak lembek, nggak leto, berjiwa leader, pemimpin, siap untuk jadi pemimpin. Ini kita dari SD udah payah, dari SD kita udah payah. Kita kalau ditanya sama guru, siapa yang mau nanya? Guru ngulangin. Siapa yang mau nanya? Orang lain Pak, guru masih ngomong. Maaf Bu, menurut saya nggak begitu tuh, hebat nggak? Kita nih, dari kecil nih kita bukan orang lain, kita waktu SD dulu. Disuruh maju. Ke bawah-bawah sekarang. Begitu usaha ada, aduh, udah depan mata. Orang lain tanah ditempatin aja bisa diusir. Orang lain Pak. Tapi kita karena tidak terlatih, tanah ditawarin. Oh, buat apa? Nanti tanah sehektar. Wah, ini nggak punya duit. Ambil, take it, ambil. Orang lain ngusir. Kalau perlu dipagar dulu sama dia, perkara dulu. Nanti ketemu di pengadilan. Pengadilan bilang kalah, mesti bayar, boleh bayar. Pencalonan dewan, kita malah mikirin KPK, udah berhasil, kita udah dijauhin nih. Dunia usaha udah dijauhi, dunia dagang udah dijauhi. Dunia usaha lagi, Masya Allah. Tuh ya, kalau gubernur, kalau wali kota, bupati, kagak demen maulid, udah nggak ada maulid tuh di kantor. Sebaliknya, jika dia cinta maulid melulu tuh, Kamis malam maulid, bagaimana orang lain? Emang udah begitu. Karena itu take it, ambil sebaik-baiknya kekuasaan yang ada di tangan orang saleh. Minimal jangan musuhin dulu deh. Kalau emang gak mau masuk, jangan musuhin dulu deh. Jangan bilang biarin aja, udah. Jangan, ente nyerahin kepala tuh. Aneh pernah nyontoin gitu ya, aneh pernah nyontoin nih. Ini aneh nih. Laisa minna dah, bukan kita gitu. Ada kepala dinas pendidikan, ada apa, kumpul aneh undang makan. Terus aneh bilang begini, nggak usah deh, ngapain sih ada baca-baca Quran segala 15 menit loh, lumayan. Bukan larangan loh, bukan larangan. Aneh nggak nulis surat nih, nggak tanda tangan, cuman ngomong. Aneh punya wilayah gitu loh. Kira-kira kepala pendidikan berani itu masih meneruskan?
Nggak berani, Pak. Nggak berani. No. I'm not the loser. Saya bukan the loser. Tapi saya ngajak inti juga. Mikir. Kita masih punya kesempatan, Pak. Kalau enggak, azan di luar tinggal kenangan. Azan luar tinggal kenangan. Sebab apa? Yang punya wilayah bilang begini. Nggak usah deh, ganggu di luar tuh. Ya. Coba lah gimana sih supaya kita bisa menghormati yang lain. Kira-kira kita yang jadi wilayah yang paling kecil, udah begini aja. Udah paling cuman sebel doang. Udah percuma sebel doang. Ayo Pak, harga satu pengusaha diingat-ingat. Harga satu pengusaha belasan ribu orang bisa. Saya makan di salah satu restoran. Itu makan, kemudian ada pelayannya datang kepada saya. Ustaz, wah di sini nggak bisa sholat Jumat Ustaz. Kenapa? Nggak boleh Ustaz. Padahal emang nggak ada yang makan juga tuh kalau Jumatan. Terus gimana? Ya gimana? Kita juga butuh pekerjaan. Nah, kan kasihan itu. Lah saya karena saya ada duit, saya datangin itu warung. Saya salam baik-baik sama siapa? Ini bagaimana ceritanya nih? Ada saudara aneh, adik aneh, adinda kita ini. Awalnya dia takut tuh. Gue bilang, lu takut tuh, lu dikeluarin tuh kerja sama gue. Lepas asik Pak kita ngomong begitu ya. Seru gitu loh. Cobalah jangan begitu, nggak baik ya. Kalau emang mau dijual nih restoran, ngomong aja. Nanti saya sama teman-teman bisa beli. Enggak Pak, insya Allah nanti kita perbaiki. Bener nih, tahun kemarin lagi nih. Iya bener Pak. Cek, udah nggak begitu. Alhamdulillah gitu. Nah, terus juga harga satu ustadz, harga satu kiai. Oh, makanya jadi ustadz. Jadi kiai, didik anak yang benar. Biar bisa mempengaruhi orang, biar bisa kemudian mendidik orang, ikut membangun negeri ini. Yang penting ketika Anda udah jadi pengusaha, jangan petantang petenteng. Udah jadi penguasa, jangan petantang petenteng. Udah jadi ustadz, jadi guru, udah jadi kiai, jadi ustadz juga jangan petantang. Itu aja yang penting mah gitu. Tapi masalah ngisi lah. Tak gitu kan diisi sama yang lain. Ente marah-marah lagi. Kerjaannya marah-marah melulu. Apaan? Oh Ustadz kayak gitu. Lah lu kemana? Ya lu dong maju ngomong doang. Akhirnya kita jadi the loser tuh. Mana-mana ngomong doang. Nggak ada. Ya ambillah peran. Ambil peran itu. Kuntum khairu ummah. Kalian kata Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya umat. Ambil, masuk. Fastabiqul khairat. Kita sama-sama sambut ya presiden baru kita nanti dan wakilnya dengan segala pemerintahannya. Ini juga masih gelap siapa yang bakal jadi menterinya, kita nggak tahu. Tahu-tahu udah nggak bisa diotak-atik, udah nggak bisa, udah jadi, udah nggak bisa. Tapi ya, ahlan, kita masih punya doa. Bila mana ada yang niatnya jelek, kita doa aja dah. Mudah-mudahan niatnya dibelokin sama Allah jadi benar. Bila mana ada yang kurang, kita doa supaya Allah yang tambahin. Bila mana ada yang salah, Allah yang benarin. Bila mana ada kekurangan, Allah yang nyempurnain. Bila mana ada kelemahan, Allah yang kuatin. Insya Allah. Selebihnya Pak, siap-siap. Bahasa Inggrisnya get ready dah begitu. Ready. Insya Allah mudah-mudahan ini nggak tahu apa ada manfaatnya apa kagak gitu, tapi insya Allah sih mudah-mudahan ada dah. Mudah-mudahan. Baik jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan di negeri ini masih ada didapati orang-orang yang sujud, orang-orang yang ruku, orang-orang yang bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masih ada ya yang salat berjamaah. Insya Allah mudah-mudahan Allah sayang sama negeri ini, Allah sayang sama bangsa ini, Allah sayang sama semua yang ada di negeri ini, bukan cuma muslim muslimah. Nah, Allah punya sifat Ar-Rahman, mau kafir nggak kafir dikasih makan sama Allah. Kita juga kudu begitu, karena kita adalah ibadur Rahman, kita pun kudu begitu. Persoalannya cuma kalau kita yang ada di garda paling depan, setidaknya kita bisa membela hak-hak kita, itu saja. Jadi yang dirahmati Allah,
Jangan kelewat juga berharap sama manusia, siapapun dia. Pada akhirnya kita juga yang menentukan nasib kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya menyeru diri saya dan saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, memang hendaknya kita gantungin harapan sebaik-baiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang bisa membawa negeri ini kepada negeri yang terbaik menurut ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungin segala persoalan negeri kita, bangsa kita, bukan sama satu dua orang, malah kasihan. Kita harus lebih banyak kasihan. Kita sering doain orang-orang yang sedang diamanahi ya pemerintahan pada hari ini, karena mereka butuh doa-doa dari kita semua dan butuh nasihat dari kita semua. Ya Allah, kasih kekuatan pada presiden kami yang baru nanti ya Allah, dan wakilnya beserta seluruh perangkatnya, dari yang paling atasnya sampai yang paling bawahnya. Kasih keselamatan, kemudahan, kekuatan. Kasih jalan-jalan yang bisa membuat kami-kami ini diajak ingat sama Engkau ya Allah, enggak diajak lupa. Makin diajak taat, enggak makin diajak ingkar. Ya Allah, kami percaya Engkau lah yang memilihkan, Engkau juga yang mengangkat, maka Engkau juga yang insya Allah punya taufik dan hidayah agar saudara-saudara kami yang diberikan mandat, kekuasaan, izin, kesempatan, waktu untuk memimpin kami, mudah-mudahan ya Allah bisa memimpin dengan ridha-Mu, bisa memimpin dengan kekuatan-Mu, bisa memimpin dengan ilmu-Mu ya Allah ya Rahman Rahim. Bila ada di antara mereka yang punya niat salah, Engkau lah yang bisa meluruskan. Bila ada di antara mereka yang punya kekurangan, Engkau yang menyempurnakan. Bila ada di antara mereka yang gak lurus, Engkau lurusin. Jika ada di antara mereka ya Allah yang tidak punya kemampuan, maka Engkau lah yang memberikan kemampuan. Bimbing negeri kami, bangsa ini ya Allah, kami semua, untuk menjadi negeri yang maju, bangsa yang maju, tanpa melupakan-Mu dan melupakan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan di seluruh muka bumi-Mu ya Allah, wabil khusus di tanah air Indonesia ini. Mudah-mudahan terhindar dari perang saudara, terhindar dari kekacauan, terhindar dari peperangan, terhindar dari penindasan, penjajahan, terhindar dari penipuan, terhindar dari maksiat dan dosa. Hanya Engkau Tuhan kami bisa menyelamatkan kami ya Allah. Kami serahkan nasib negeri ini, bangsa ini kepada-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna walikal masir. Rabbi ij'al hadzal balada baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin.